Kurang lebih berapa menit pemeriksaan ini atau berapa jam kurang lebih? Saya nggak bisa menduga, tergantung target mereka. jadi mereka lagi berkuasa kan. Dan saya nggak tahu. Selama kalau objektif sih saya pikir sebentar. Tapi kalau ada dia punya target BAP begitu? Belum. BAP? Baru mulai. Ini para tamu yang datang semua menandatangani surat penangguhan, surat jaminan. Kira-kira bermanfaat nggak itu? Mudah-mudahan nggak dipakai. Udah berdoa pada Allah semoga sebentar akan masuk ke ruang sidang. Allahu Akbar. Oke. Gimana tanggapannya tentang laporan saya Didu ini? Ya, Pak Said Didu sendiri belum tahu ya apakah berapa lama pemeriksaan ini, tapi sekarang ini ada pengisian BAP dan kebanyakan tamu-tamu kepengen menandatangani surat jaminan bahwa tidak bersedia atau tidak sudi kalau Bang Said Didu ditahan. Dan insya Allah Bang Konsiduden mengkoordinir untuk surat penangguhan atau surat penjaminan dari para tamu. Saya tanya kepada Bang Said sejauh mana kurang lebih fungsi dari surat minta penangguhan itu. Beliau mengatakan kayaknya tidak direken. Mungkin Bang Konsiduden bisa menanggapi surat tadi pada tanda tangan untuk surat penangguhan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa memenuhi akad kita untuk membela pejuang kita. Karena hakikatnya perjuangan Mas Said Didu adalah perjuangan kita semua. Gitu ya. Tadi memang saya mengedarkan surat jaminan kepada seluruh tokoh. Jadi banyak tokoh tadi ada sebagian sudah dapat, sebagian belum. Misalnya Bang Abraham Samad sudah taken, Bang Refli Harun sudah taken, Bang Edi Mulyana sudah taken, Bang Maron Batubara sudah taken, Pak Narko, ya legend Purnawiran TNI sudah taken, jenengan juga sudah taken kayak tadi. Ya, secara fungsi, secara hukum kira-kira itu seperti apa? Nanti saya jelaskan dulu ya. Terus memang tadi ada Bang Munarman masih kehabisan, ini lagi ngeprint lagi. Kemudian ada juga Mas Eros Jarot juga sudah siap tadi. Nah intinya fungsinya begini. Sebenarnya kami husnuzon, para penegak hukum akan bekerja profesional. Artinya karena panggilannya pemeriksaan, ya hanya diperiksa saja, tidak perlu ada tambahan tindakan lainnya. Namun, mohon maaf Bapak-Bapak institusi kepolisian karena banyak sekali ya penegakan hukum di negeri ini yang tidak adil, tidak tegak secara hukum. Karenanya kami antisipasi tadi untuk meminta jaminan ya dari sejumlah tokoh agar apa? Agar tidak perlu melakukan penahanan kepada Bang Said Didu usai pemeriksaan. Kenapa demikian? Karena urgensi menahan itu kan kalau takut lari, menghilangkan barang bukti. Lah ini videonya itu di sosmed banyak, nggak mungkin bisa dihilangkan. Ya ini kan lari juga kemana? Rumahnya jelas. Makanya tokoh-tokoh tadi memberikan jaminan sehingga kami meyakini tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan setelah pemeriksaan. Nah, begitu. Ini kan ada mitos seolah-olah kalau kita menghadapi seorang oligarki seperti Aguan ini seolah-olah menjadi suatu ketakutan. Tapi masyarakat memenuhi ini. Apakah polisi juga melihat ini ada sesuatu yang sakral gitu? Kalau itu nanti bisa ditanyakan ke Pak Polisi ya. Tapi dari kami memang di negara hukum itu kan setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di mata hukum. Mau kita orang biasa atau ya pengembang seperti Sugianto Kusuma, Aguan dan yang lain ini tetap kedudukannya sama. Dan memang saya pribadi juga melihat ini ya yang punya kepentingan adalah oligarki pengembang PIK 2. Karena kepala desa kami nggak mau benturan dengan kepala desa. Apa sih urusannya kita dengan sesama anak bangsa dibentur-benturkan? Nggak ada untungnya juga kepala desa. Yang untung besar itu adalah oligarki properti karena dia yang akan mendapatkan lahan dan dia pula yang membangun lahan dan menjual lahan itu dengan harga luar biasa. Kapling siap bangun saja kan di PIK 1 itu kan sudah 30 jutaan. Dari pembebasan biaya mungkin 50.000 ke warga naik totalnya katakanlah 2 juta kan untungnya besar sekali. Nah, bagi masyarakat ini kan beliau ini kan sebagai pahlawan gitu ya. Andai kata ini. Dalam pemeriksaan ini kemudian saya Didu ditahan, kira-kira apa yang dilakukan kepada tim hukum? Saya berkeyakinan tidaklah, karena tadi tidak ada urgensi. Tidak ada urgensi, ya. Tapi kalau itu tetap dilakukan, maka rakyat bisa melihat bahwa yang menjadi jongos dari oligarki properti Aguan ini ternyata bukan hanya para pelapor. Ada tambahan yang menjadi jongosnya. Tapi saya yakin institusi kepolisian tidak akan mungkin
akan menundukkan dirinya menjadi jongkos oligarki. Dia Allahu akan menegakkan Akbar, hukum. Allahu Akbar, ya. Dia profesional, hanya meriksa karena panggilannya periksa, selesai pulang. Iya. Gitu. Nah, kita berharap dari kepolisian manapun, terutama polisi Tangerang ini yang sedang kita datangi ini, semoga merasa diperkuat oleh para rakyat sehingga berani dan tidak melakukan semena-mena kepada Said Didu yang beliau adalah merupakan salah pahlawan. Oh, ini ada Pak Marwan. Silakan Pak Marwan. Isu Pak Said Didu itu satu hal. Dan kita sudah menyatakan we stand with Said Didu. Kita mendukung perjuangan Pak Said Didu. Itu satu hal. Tapi jangan dilupakan bahwa korban kejahatan, penindasan, penjajahan dari oligarki itu sudah jatuh. Ya, jangan lupakan itu. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang malah mati dilindas sama truk. Banyak sekali kejahatannya dan itu sudah terjadi. Jadi, karena itu kita harus terus bersuara menuntut supaya ada penegakan hukum. Orang-orang yang sudah ditindas ini diperhatikan ekonominya supaya bisa tetap hidup. Kalau sekarang mungkin banyak yang jadi gelandangan, tempat tinggalnya tidak jelas, diganti rugi hanya seadanya. Lalu mereka kehilangan mata pencarian. Bagaimana ini? Nah, ini harus kita terus suarakan untuk ada hukum, ada ganti rugi dan negara hadir di sana. Karena faktanya negara itu sudah tidak hadir di sana. Maka nanti kita coba menyebarkan informasi yang saya sudah tuliskan tadi pagi, bahwa ada yang namanya negara PIK 2 di NKRI. Ini harus dilenyapkan. Ya, harus dilenyapkan. Nah, kita tuntut Pak Prabowo untuk melenyapkan, menghilangkan ini negara PIK 2 ini. Supaya negara NKRI itu bisa tegak berdaulat sesuai dengan amanat rakyat. Saya kira itu, makasih. Ya, luar biasa ya, dari para tim hukum, tim advokasi dan masyarakat dan tokoh yang hadir, semua yakin dia tidak rela bahwa kalau Said Didu dikriminalisasi kemudian ditahan atas karena pemeriksaan ini. Beliau adalah pahlawan bagi Indonesia, terutama dalam menghilangkan atau tekanan terhadap masalah PIK 2 yang menuntut pada Bapak Presiden supaya membantu ini dan harus dibatalkan. Karena ini adalah penjajahan terselubung dan kita mohon para tim hukum ini terus berkembang, terus berjuang. Mungkin terakhir untuk pers ya, nanti dari Pak Marwan ini. Nanti ada pernyataan sikap sekarang ya. Oke. Sekarang udah selesai belum? Belum diperiksa. Di sini aja langsung. Belum, nanti aja. Nanti, ini season kedua aja ya. Mungkin terakhir Bang Hoizudin. Nanti aja. Setelah Justru kan ada himbauan jangan sampai ada persekusi di sini di poin 5-nya. Menurut saya sekarang. Sekarang aja dah. Bukan. Bos, izin bicara, Bos. Tadi saya udah bilang Pak Said, ya udah terserah. Karena tadi medianya tuh cukup banyak tuh yang waktu kita baru masuk. Nanti aja jadi satu kan Pak. Ya udah silakan aja. Mas, izin bicara Mas, sedikit aja. Dari Dari PPI. Baik, silakan di PPI. Silakan. Hanya sedikit aja menambahkan, saya pikir untuk oligarki ini barangkali ada lebih tepatnya kita bilang oligarong, bukan oligarki lagi. Begitu barangkali. Ya, baik. Saya menambahkan ya, saya perwakilan dari rakyat Banten atau masyarakat Banten, bahwa ini persoalan bukan ansih saya Didu melawan siapa Agung Sedayu Group, tetapi ini adalah persoalan bangsa yang sangat mendasar. Ini adalah persoalan seluruh rakyat Indonesia, di mana ada rasa keadilan yang terusik, ya, dan ada sebuah konsep pembangunan negara dalam negara. Ini mengingatkan, jadi bukan hanya bagi rakyat Banten, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia harus waspada bahwa praktek-praktek seperti inilah tidak layak. Artinya apa? Ini sebenarnya proyek swasta yang dilegalisasi sebagai PSN. Ini nggak benar. Jadi saya juga berharap kepada Prabowo untuk bertindak tegas. Kalau memang dia akan berdiri di atas kepentingan rakyat, banyak, buktikan, ini saatnya. Kemudian ada terjadi kong kali kong. Jadi gini, saya ibaratkan bahwa proyek PSN PIK 2 itu seperti gunung es tengah lautan. Ada motif-motif terselubung dan ada persekongkolan di dalamnya, di tubuh dan di akarnya. Kalau ini dibongkar, maka keborokan birokrasi rejim sebelumnya sangat luar biasa dan seret semua ke pengadilan. Ini tidak benar. Takbir, lawan, dan jangan coba-coba mempersekusi para aktivis yang mengkritisi soal ini. Tidak fair. Ini negara demokrasi. Ini bukan negara kekuasaan. Kita akan melawan. Allahu Akbar. Takbir. Baik ya. Semoga kita semua tetap bersabar ya. Tinggal bersama Bang Said Didu sampai selesai diperiksa, sampai siang nanti akan berdatangan para tokoh yang terus kokoh. Dan kami mohon ini ada Bang Eka ya, salah satu
pimpinan dari Laskar yang mendampingi kita semua. Bang Eka, silakan. Baik, hari ini kita mendampingi seorang pejuang kemanusiaan, pejuang keadilan, Bang Said Didu. Ya, kami berharap ini andaikan polisi berani menahan Pak Said Didu, saya katakan silakan. Maka ini akan menjadi trigger perlawanan rakyat semesta melawan segala bentuk daripada oligarki dan arogansi daripada pengusaha-pengusaha yang merugikan rakyat. Dan kami katakan bahwa persoalan ini bukanlah persoalan pribadi Bang Said Didu, tapi menjadi persoalan rakyat Indonesia yang selalu terzolimi, dirampas haknya, dirampas tanahnya, dan dirampok segala kekayaannya. Maka kami hadir di sini untuk memberi dukungan penuh kepada Bang Said Didu. Sekali lagi, ini sudah menjadi tanggung jawab kami untuk mempertahankan kedaulatan bangsa ini. Tidak lain dan tidak bukan. Andaikan memang kalau seorang pejuang membela kebenaran, membela hak-haknya, dikriminalisasi oleh aparatur pemerintah yang tergabung dalam abdesi, mau kemana bangsa ini dibawa? Kalau ada seorang pejuang kemerdekaan, pejuang kebenaran, berjuang untuk membela rakyat kecil, dikriminalisasi, dilaporkan oleh aparatur pemerintah, mau kemana bangsa ini? Mau dijadikan apa? Sekali lagi, Indonesia merdeka ini atas perjuangan daripada rakyat semesta. Bukan dari perjuangan oligarki. Bukan segelintir orang yang sekarang menikmati kemerdekaan, menikmati kekayaan. Ingat, kalau sampai saat ini Pak Said Didu ditahan, ini akan menjadi trigger untuk perlawanan rakyat semesta melawan oligarki dan melawan segala kesombongan-kesombongan. Maka dari itu, ayo sama-sama, hai rakyat Banten, masyarakat Banten, Jawara Banten, pendekar Banten, tokoh-tokoh Muslim Banten, dan seluruhnya tokoh-tokoh agama yang ada di Banten, bersatu kita pertahankan daripada tanah air kita, pertahankan daripada leluhur kita, tidak lain dan tidak bukan karena para leluhur kita yang berjuang memerdekakan bangsa ini, mengusir penjajah dari tanah Banten. Takbir. Ini yang dapat saya sampaikan. Lagi. Baik. Jadi jelas tadi saya sampaikan ya bahwa persoalan Said Didu ini adalah persoalan Said Didu bukan persoalan Pak Said Didu. Ini adalah persoalan bangsa, ini yang dikatakan Bang Eka ya. Maka kita semua harus menjaga ya, terutama rakyat Banten ya. Rakyat Banten tahu bahwa hari ini tokoh-tokoh dari seluruh Indonesia mendampingi Said Didu, maka kita harus bebaskan. Tadi Bang Eka mengatakan kita tidak sudi kalau Bang Said Didu ditahan. Free Said Didu. 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 Bangsa seluruh rakyat yang menyaksikan siaran ini di seluruh Indonesia, kami mohon kita semua mengikuti. Kita pastikan bahwa hari ini Said Didu tidak ditahan, dan Said Didu kita simbolkan sebagai pejuang untuk kemerdekaan PIK 2 dari jajahan para oligarki. Ya. Oh, Bang Cucu, silakan. 5 menit. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersama rekan-rekan semua aktivis ya, pada siang hari ini ikut mengawal dan mendampingi saudara kita Said Didu yang diperiksa oleh pihak Polres Tangerang. Itu kebalik. Oleh karenanya, seorang Said Didu seperti kita ketahui adalah merupakan tokoh yang murni berada di depan dalam urusan-urusan pembelaan kepada masyarakat dan rakyat banyak. Ya. Terutama adalah dalam kasus ini PIK ya, PIK 2, Pantai Indah Kapuk 2, karena pembelaannya terhadap masyarakat kecil, karena terjadi penggusuran semena-mena, beliau berada di depan untuk membela rakyatnya itu. Oleh karenanya, kita semua berharap bahwa pemeriksaan terhadap saudara Said Didu cukup sampai sini saja, ya, tidak akan berlanjut, tidak sampai berlanjut lebih panjang lagi, Pak Said Didu, karena jelas-jelas Pak Said Didu adalah dalam rangka pembelaan murni kepada masyarakat. Tidak ada seperti yang dituduhkan, yaitu pembelaan terhadap undang-undang ITE begitu ya, karena undang-undang apa yang diungkapkan itu jelas-jelas murni fakta ya, ini fakta kepada rakyat. Kita berharap beliau bisa bebas hari ini. Baik, ada Pak Sugeng Waras
Ini atas yang apa? Forum semesta udah Bukan Pak Marwan semuanya. Katanya mau bareng-bareng aja. Ya ini udah bareng-bareng. Udah bareng. Oh gitu. Oke. Oke mungkin Pak Sugeng Waras 3 menit Pak. Oke, ya 3 menit. Sebelum atau dibacakan dulu. Bacakan dulu ya. Yuk. Ya. Ini ada surat pernyataan ya. Oke. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 siapa? Oke. Saya poin 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan Forum Rakyat Semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, merdeka! Kami elemen bangsa yang terdiri atas perkumpulan Ormas, LSM, Forum Aliansi, aktivis yang tergabung dalam Forum Rakyat Semesta untuk amanat dan daulat rakyat, menyatakan bahwa persoalan PSN PIK 2 bukan hanya sekedar perseteruan antara Said Didu versus Aguan Bos Agung Sedayu Group, tetapi merupakan persoalan nasional yang menyangkut masalah yang melanggar prinsip-prinsip bernegara, berbangsa, dan berkehidupan bagi rakyat Banten dan rakyat Indonesia. Pelaksanaan PSN PIK 2 telah menghilangkan status, peran, dan kaidah-kaidah NKRI sebagai negara yang bersatu dan berdaulat yang seharusnya dijalankan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sebagai rakyat dan warga negara, dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa proyek Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 tidak layak menyandang sebagai proyek strategis nasional karena tidak berdiri di atas kepentingan rakyat banyak dan di atas kepentingan nasional. 2. PIK 2 merupakan contoh konkret State Corporate Crime atau SCS, kejahatan zolim, sistemik yang melibatkan aparat pemerintah, state dan perusahaan corporate yang harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. 3. Penguasaan tanah dan laut oleh pihak swasta yang begitu luas dan panjang puluhan kilometer telah mengganggu ketertiban umum, melanggar Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960, harus segera dihentikan dan rakyat yang terkena dampak negatif harus diberi kompensasi. 4. Para pelaku perampasan tanah, penggusuran rakyat, termasuk mastermind, pembuatan kebijakan, dan pemilik PIK 2 harus diproses secara hukum. Kami mewakili rakyat tertindas, menolak segala bentuk persekusi dan kriminalisasi terhadap para aktivis, terutama Bapak Muhammad Said Didu, yang telah menggugat proyek PIK 2 karena melanggar hukum, menyengsarakan rakyat, dan bertentangan dengan rasa keadilan, serta berlaku seperti telah terjadi kolonialisme baru di Indonesia, di mana terjadi upaya membangun negara dalam